memahami cara-cara yang seperti itu. Ya, jadi kita ini dilemahkan. Misalnya gini ya, dengan masuknya Islam, itu pelan-pelan itu aksara Jawa itu hanya dipegang oleh mereka yang ada di lingkungan keraton. Sedangkan yang di pesisir, karena masuknya agama Islam kan di pesisir, mulai diganti dengan tulisan Arab. Ya. Nah, artinya manusia itu, ya, bako itu artinya prosesnya, Mas. Jadi hidup kita ini kan bako. Tadi saya katakan, kalau hidup itu tidak kekal berarti bukan hidup. Bukan hidup. Ya, kalau kita memahami kekekalan kita nggak akan berani melakukan yang menjadi penghalang kekekalan kita. Ya, penghalang kekekalan kita itu misalnya berbuat jahat dan sebagainya itu penghalang. Ya, membunuh orang itu penghalang. Ya, kan makanya ada cerita kan, Nabi Muhammad itu, ya kan, selama di Madinah itu, ya, melakukan 36 kali perang. Ya, ini hadis, ya kan. Yang 27 kali perang dalam 10 tahun itu dipimpin sendiri. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membunuh orang. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Bagaimana ada seorang pemimpin perang nggak membunuh orang? Nah, disinilah sejarah manusia itu bisa dimanipulasi. Ya. Boleh jadi memang selama di Madinah itu ya tidak seperti yang digambarkan dan kita terima. Ya, Nabi ngaji, ngajak salah sini. Ada orang yang tidak setuju, ada kan gitu kan. Tidak se-ekstrim itu ya. Iyalah, tidak se-ekstrim itu lah. Masalahnya emang kita nggak tahu sendiri sih Pak Badan. Nah, iya. Itu kepentingan bangsa Arab, Iya, menyatakan kepentingan bangsa perang Arab untuk ya. mengalahkan yang lain itu. Nah, gitu. Tapi cerdas-cerdas ya orang Arab ya, bikin narasi-narasi, bikin. Loh, sebenarnya semua bangsa itu diberi kecerdasan lokalnya atau kearifan lokalnya. Akan tetapi ada kondisi yang membuat ia mengimplementasikan kecerdasannya itu karena kondisi ekstrim wilayah hidupnya. Ya, misalnya bangsa Arab. Bangsa Arab itu sekarang penduduknya baru 32 juta. Padahal sudah 1.400 tahun kalau dari zaman Nabi Muhammad. Ya, karena mereka tahu di Arab itu ekstrim. Jadi dia akhirnya yang punya duit ke negara lain. Sehingga total jiwa orang yang berbangsa Arab itu di Timur Tengah itu 350 juta. Tapi tersebar di Mesir, di Sudan, di Nigeria, di mana-mana gitu loh. Karena meninggalkan Jazirah Arab yang gak enak itu tadi gitu. Jadi nah kita kecerdasannya itu menurun karena ya lingkungan hidup kita itu menyamankan kehidupan kita. Akhirnya kita santai-santai ya. Betul, itu fakta, kita santai-santai. Gini saja juga makan. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Nah, itu pelan-pelan menurunkan generasi yang akhirnya tidak mampu berpikir. Ya makanya tadi saya katakan kan, ketika bisa membuat gamelan, gak ada orang membuat musik dari besi ya di dunia ini. Tapi kita sanggup membuat musik dari besi. Itu artinya sudah melampaui rasional, Mas. Nah, gitu. Ya. Dari besi kan. Apa itu gender, apa itu saron dan sebagainya, semuanya dari besi. Ya, dan sekarang dikagumi oleh seluruh dunia. Kok nggak menurunkan orang ahli itu? Ya itu tadi karena nyaman. Ini ya. Jadi saya itu diceritai ya yang ngaji pada saya tapi dalang. Ya. Sekarang itu Pak Kojim katanya, dalang itu ya rebutan untuk cari makan. Jadi tidak seperti dulu harus subuh baru selesai. Sekarang jam 12 sudah selesai,
Dan itu dibagi, ada acara campur sarinya, ada acara dagelannya, ya kan, Dangdutnya. dangdutnya. Ya tinggal wayangannya itu 1 sampai 2 jam. Dan itu hanya dalang dapat 4,5 juta. Rebutan. Jadi jangan bayangkan ratusan juta. Nah ini yang membuat menurun itu seperti gitu. Karena penilaian terhadap seni nggak ada. Gitu loh. Lah, bayangkan kan orang barat itu kan, ada yang melukis saupil gitu aja sudah, nilainya sekian ratus juta begitu. Jadi di sini kan nggak laku. Nah, jadi ini memang harus ditingkatkan. Sebelum bisa kita ningkat ke bumi budi, jangan pernah berpikiran bisa menghargai seni. Semua ini bentuk seni, Mas. Orang hidup di dalam masyarakat itu ada yang kelihatan nyebar apa itu bunga dan sebagainya, itu manifestasi dari seni. Ya, bukan dari rasionalnya, bukan dari emosinya, tapi dari seninya. Ya, jadi di situ. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kecerdasan gitu Pak Gojim. Tadi kan kita ngomong ya tentang orang Arab karena wilayahnya seperti itu sehingga kemudian dia memunculkan banyak strategi untuk kemudian mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Itu jangan-jangan kayak misalnya kayak yang di Ka'bah, yang di Mekah itu orang haji itu jangan-jangan jadi inspirasinya para habaib Ba'alawi, habaib pinggiran yang masuk ke Indonesia sehingga mereka harus bisnis makam keramat, itu terinspirasi dari sana jadi. Ya, boleh jadi. Bisa jadi. Boleh jadi, ya. Tetapi di Arab sendiri sudah mulai terjadi perubahan. Jadi sekarang itu membangun gedung namanya Mukaab. Mukaab itu kalau diterjemahkan Ka'bah. Iya. Gedung itu dengan Ka'bah KW. Iya, tapi lebih besar. Oh, lebih besar. Iya. Jadi panjangnya 400 meter, lebarnya 400 meter, tingginya 400 meter. Oke. Sudah selesai 86%. Mungkin mau di apa kan model Indomaret sama Alfamart gitu atau gimana kira-kira? Ya mungkin untuk dapat rezeki lebih gede lagi. Ya. Jadi sekarang ya kan itu gampang, zaman itu gampang. Sekarang itu Ka'bah itu dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Itu secara tidak langsung nanti, Mas. Begitu orang Indonesia sudah nginjak ke 4 lapisan budi, lah ternyata nggak sakral. Karena gedung-gedung yang mengitari ini kan sudah nggak sakral. Kita tahu kan isinya di gedung itu apa. Ya kan kita bisa begitu. Apa isinya gedung-gedung tinggi itu? Iya. Dan itu mengelilingi. Ka'bahnya ketok mendelep kecil. Nah makanya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang dibangun gedung Mukaab. Mukaab itu artinya 100% Ka'bah. Ini beda teman-teman. Aku seneng karena Pak Gojim awal masuk ngaji Rasul sama sekarang jauh bedanya gitu ya. Dulu masih hati-hati gitu. Sekarang bloko suto gitu ya kira-kira ya. Jadi ya kita memang harus jujur mengakui penjajahan ideologi lewat jalur agama itu sesuatu yang real ya Pak Gojim. Ya, real. Masyarakat kita harus dicerdaskan. Iya. Supaya nggak dibodohin terus-menerus. Saya akan selalu mengatakan, orang Islam di Indonesia, mengapa kita dorong menjadi punya istilah Islam Nusantara, itu artinya ya kita ini secara budaya dilahirkan sebagai orang Islam. Meninggalkan itu sama dengan melakukan suatu destruktif bagi pembangunan itu sendiri. Ya, tadi kita tetap Islam, tapi cun dengan budaya di Nusantara. Seperti pesan Bung Karno ya? Iya, jadi itu. Ya. Jadi nggak ada orang digiring anti-Islam, nggak ada. Itu adalah cara pandang yang keliru gitu loh. Rungono, tusumat ya. Oke. Bisa memiliki sebuah pengetahuan yang cerdas seperti Pak Ahmad Gojim ya, buku-bukunya banyak diambil oleh universitas-universitas ternama di luar negeri. Itu gimana tipsnya supaya teman-teman ini mungkin juga mengirimkan pesan kepada semua orang tua biar anak-anaknya itu terbuka kecerdasannya gitu, apa yang ingin disampaikan Pak Gojim biar generasi muda kita itu cerdas, biar nggak di level 1 dan 2 terus gitu. Ya. Jadi gini Mas, ya saya sebagai manusia kan juga sudah punya cucu, ya kan. Kita harus tahu
setiap proses kelahiran manusia itu dihadapkan pada lingkungannya yang juga berubah. Jadi kita jangan menganggap ya kan pada generasi yang lebih muda itu dengan patokan yang kemarin itu masih dipakai gitu loh. Kadang udah nggak relevan gitu ya. Nah, karena sudah tidak relevan. Jadi orang tua itu hanya memberikan arah supaya tidak berbuat jahat. Jadi bukan masalah kreasinya, ya, tapi supaya tidak berbuat jahat itu saja yang harus diberikan arah itu. Nah, kan tahu kita jahat itu apa, mencuri, karena itu mengambil hak milik orang, itu jahat. Itu yang perlu ditekankan gitu loh ya. Ngomong ya kan yang baik, yang sopan. Karena kalau ngomong itu tidak sopan bisa menimbulkan sakit hati orang lain. Nah, jadi itu yang perlu ditekankan. Sedangkan kreasinya biarkan berkembang. Ya, dia kreasinya apa terserah. Ya, justru dengan kreasinya itulah nanti secara perlahan tapi pasti itu langsung bisa masuk ke bumi budi. Ya, begitu sudah masuk ke bumi budi, dia tidak lagi berkhayal. Dia langsung secara rasional ingin menyelesaikan hidupnya tapi tanpa melakukan gangguan atau kemarahan kepada orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Jadi itu. Oke. Nah, ini mungkin aku masuk di pertanyaan terakhir ya Pak Kojem ya, karena harus buru-buru geser ke Bali gitu. Gak di Halim, soalnya di Soekarno-Hatta. Jadi agak jauh. Nah, Pak Kojem, kalau di ajaran Jawa itu sebenarnya kan sebelum ada agama masuk, leluhur-leluhur orang Jawa dulu itu kan udah bertauhid. Itu kan Pak Kojem menegaskan di berbagai macam forum Pak Kojem bicara, Pak Kojem menegaskan hal itu gitu. Terus itu satu yang nanti mungkin perlu dielaborasi gitu. Yang kedua, di ajaran Jawa ada yang namanya aksara Jawa, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podojoyonyo, Monggo Bodongo, yang ternyata terkandung sebuah pesan-pesan spiritualitas di dalamnya gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Iya. Nah, ini mungkin penting untuk kemudian mengingatkan kembali Pak Kojem, sehingga kemudian kita itu nggak lupa sama jati diri kita gitu, aksara kita gitu. Gimana kita menjadi orang Jawa tapi kita lupa, oh aku punya seperti ini tuh, kepencut, terpana, terpesona pada punyanya orang lain gitu. Nah, ingatkan lagi Pak Kojem tentang dua hal ini Pak Kojem. Iya, jadi gini ya, sebuah bangsa di dunia ini itu memiliki peradaban maju setelah bangsa itu memiliki aksara. Sesederhana apapun aksara itu, ya. Tapi dengan aksara itu manusia bisa berkomunikasi secara verbal. Ya, ini yang penting ya. Nah, kelemahan kita kan gitu kan. Sejak runtuhnya Majapahit itu kita digiring untuk meninggalkan aksara yang sudah kita miliki itu. Ya. Jadi semula aksara itu hanya berubah fontnya. Ya, font itu kan yang paling awal itu font aksara Jawa itu ya kaku. Namanya orang ini kan perkembangan tadi kan dari bumi budi ke bumi cinem itu akhirnya menjadi halus. Jadi sebenarnya Jawa yang Majapahit sampai zaman era abad ke-15 ya, 16 itu fontnya bagus sekali, ya kan. Nah, dan sudah dilengkapi dengan sandangannya seperti ada U, ada E, ada O, ada E, ya itu sandangan. Asal mulanya nggak ada. Ya. Nah, kita dapat bayangkan bangsa Yahudi sampai hari ini, Mas, aksaranya itu tanpa sandangan. Ya. Bisa maju seperti itu. Tanpa sandangan. Tanpa sandangan. Nah, kita udah lengkap. Iya. Kita diberi sandangan itu maksudnya supaya memudahkan pembacanya. Iya. Sebabnya kan gini, misalnya saya menulis Taling Tarung. Iya, ini tidak pakai sandangan ya. Saya nulis kancing, ya, kacang, kuncung, itu semuanya sama. Iya, karena nggak ada sandangannya. Lebih susah. Iya, orang Yahudi seperti itu, sehingga
otaknya selalu merangkai. Kalau ini dibunyi, ini rangkaiannya dengan apa? Ya kan? Justru malah men-trigger untuk memperluas cakrawala Iya. berpikir mereka. Iya. Bayangkan kan nulis kacang, kacung, kucing, sama. Kan AIU-nya itu sandangan. Iya. Nah, tapi kan orang, oh ini kucing karena kok yang disebut ini urusannya dengan hewan misalnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus juga bisa membiasakan memahami cara-cara yang seperti itu. Ya, jadi kita ini dilemahkan. Misalnya gini ya, dengan masuknya Islam, itu pelan-pelan itu aksara Jawa itu hanya dipegang oleh mereka yang ada di lingkungan keraton. Sedangkan yang di pesisir, karena masuknya agama Islam kan di pesisir, mulai diganti dengan tulisan Arab. Ya, tapi Arabnya itu disebut sebagai Arab Pegon. Ya. Pegon karena tidak bisa membuat bunyi P, kasih titik 3. Ya, dikasih titik 3. Jadi menjadi P. Rin kan orang Jawa dulu nggak bisa membaca Rin, tapi Gin. Nah, Gin. akhirnya ada Go kan gitu kan. Go. Nah, jadi menjadi Pegon. Oke. Jadi menjadi Pegon dengan sandangan yang sudah dibuat, misalnya sin dengan wawu dibaca su. Nah, itu Pegon. Ya, semua itu untuk memudahkan. Tapi begitu orang dimudahkan, ya kan, timbul namanya suatu zona nyaman, ya kan, Jawa susah itu. Nah, akhirnya aksara Jawa ditinggal. Karena mengapa disebut susah? Karena ini digandengkan dengan membaca Al-Quran. Gitu kan orang baca ini. Ini bacanya gini loh. Nah, ditulis dengan tulisan Pegon. Ya kan? Nah, akhirnya kita meninggalkan. Ya. Nah, begitu sudah meninggalkan, ya, semangat untuk memahami budaya kita yang asal itu hilang. Semangatnya itu. Sehingga Presiden Soekarno sendiri tidak mewajibkan ya aksara Carakan itu sebagai aksara buat bangsa Indonesia. Padahal tidak ada halangan dipakai untuk nulis bahasa Indonesia, itu tidak ada halangan. Ya kan? Kan sudah sandangannya sudah lengkap. Nggak ada yang tidak bisa ditulis. Ya. Jadi seandainya aksara bahasa Indonesia itu ditulis dengan aksara Carakan, maka tidak terjadi perubahan yang namanya ejaan. Ya, kita itu ngalami ejaan 3 kali. Mula-mula ya orang-orang yang cerita itu di tahun 50-an ya, 40-an sampai 50-an itu kalau sekolah di SD ejaan Van Ophusen. Itu buku berarti boe kowe, buku, ya kan? Van Ophusen. Iya, Van Ophusen. Ya. Misalnya wedi ditulis wedie, ya kan? Jaya, DJAY. Ya. Nah, lalu diubah menjadi ejaan Suwandi. Jadi buku ya BUKU. Artinya apa? Ada harta yang harus dikeluarkan karena membuat cetakan baru. Jadi mestinya kita bisa menggunakan dana itu untuk kemajuan, ya sekian miliar, sekian triliun untuk mengubah ya aksara. Setelah adanya ejaan Suwandi yang DJ, ya, yang NJ, ya, diubah menjadi ejaan yang disempurnakan pada tahun 72. Ya. Nah, perubahan itu duit lagi. Buku-buku yang dicetak itu diulang, dicetak yang baru. Nah, jadi kita terpancing seperti itu. Nah, seandainya apa itu aksara Carakan, buku ya tetap, ya kan? Ini bo, ini suku, ini ko, ini suku, buku. Nah, sudah nggak bisa diubah-ubah lagi gitu loh. Nah, jadi kita apa ya? Bangsa kita ini kita harus mulai disiplin terhadap sesuatu. Ya, karena apa? Dalam lingkungan kita ini selalu ada perubahan. Jadi kalau kita tidak disiplin, ya kita akhirnya
terbawa, terombang-ambing oleh perubahan dan tidak pernah menemukan esensinya. Oke. Dan itu sengaja kekuatan global mengarah ke situ terus untuk Didesain kita. seperti Ya, itu. iya, didesain seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita, menurut Pak Kojim ini, kira-kira ya, karena nalar kritis memang lemah, terus kemudian daya kreativitas juga lemah karena berada di zona nyaman gitu kan ya. Berbeda sama di negara-negara yang maju sana tantangannya lebih keras sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Dia harus bekerja keras dan lain sebagainya gitu. Mulainya dari mana Pak Kojim? Mulainya dari presiden. Saya harap Presiden Prabowo ya menyelenggarakan pendidikan yang penuh kedisiplinan. Ya, kan nggak bisa kan dibangun oleh siapapun, nggak Ini bisa. nggak bisa ya, harus Iya. pucuk pimpinan ya. Nah, pucuk pimpinan yang tertinggi itu presiden di Indonesia ini. Saat ini namanya Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Kita sebagai warganya mengharapkan agar pendidikan itu ya kan betul-betul ditegakkan dengan sistem disiplin. Bukan hanya sekedar belajar bisa lulus, bukan, tapi disiplin. Ya, dan harus juga memahami perubahan apa yang seharusnya diajarkan. Sebab kalau anak-anak didik ini diajari seperti zaman dulu yang apa saja dibaca, nggak bisa. Karena akan ketinggalan dengan yang ada itu. Jadi misalnya yang penting apa? Matematika. Ya, karena itu kunci untuk pikiran kita supaya bisa meningkat menjadi rasional, diajar. Bahasa misalnya harus dikuasai karena apa? Kemajuan suatu bangsa terletak juga pada bahasa. Makanya ada ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Ya, jadi ini dua, terus ketiga seni. Ya, manusia itu nggak boleh kaku. Ya, manusia itu harus bisa menanggapi segala sesuatu yang kemungkinan jauh berbeda dengan yang ada di pikirannya. Tapi bisa tetap saling menerima, saling memberi. Nah, seni harus diberi. Nah, jadi jangan lagi diisi yang macam-macam, yang hafalan-hafalan yang tidak ada gunanya gitu loh ya. Jadi di situ karena apa? Karena gadget sudah ada, ini sudah ada, ya kan? Ya tentunya orang tidak bisa lagi kan zaman dulu. Coba maju ke depan, hitung. Ya, perkalian 1 kali 1 hingga 1 kali 10. Ya, perkalian. Nah, orang itu di depan itu. 1 kali 1 sama 1, 1 kali 2 sama 2, 1 kali 3 sama 3. Sama 1 kali 10 sama 10. 2 kali 1 sama 2, 2 kali 2 sama 4, 2 kali 3 sama 6, 2 kali... Nah, tidak bisa lagi seperti itu, ya kan? Tapi orang harus dibuat, diajarkan secara disiplin. 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu dari mana? Mulai diajarkan dengan baik. Ya, Oke, seperti itu. Pak Kojim sebagai orang tua, sebagai guru spiritual, ngajar di mana-mana, optimis dengan kepemimpinan Prabowo. Karena gini, kita tahu yang terbaru kecolongan sama Harvey Muiz gitu kan ya. Itu kan sesuatu hal yang aneh gitu ya, satu hal yang aneh gitu. Nah, gimana sih Pak Kojim kalau berdasarkan terawangan primbon Jawa gitu yang dipahami oleh Pak Kojim, kepemimpinan Pak Prabowo nanti itu seperti apa sih Pak Kojim? Gini, jadi kita tidak membuka yang di luar dari pengetahuan orang umum, tapi ada yang kita harapkan. Jadi seluruh warga harus optimis presidennya bisa memimpin yang benar. Oke, sip. Karena itu disebut dalam teori psikologi itu yang disebut collective unconscious. Collective unconsciousness. Jadi ketika semua warga berharap Pak Prabowo bisa memimpin dengan benar, ya ini energi. Seperti Lee Kuan Yew di Singapura sebelum seperti jadi sekarang kan. Gitu ya, dulu hancur-hancuran kan. Kasihlah postcard di setiap rumah. Diajak mimpi bersama gitu. Akhirnya we arrive gitu kan. Harus seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa lagi misalnya ini nanti begini nggak bisa. Ya. Udah Anda dipilih itu anugerah Tuhan, maka tolong kita semua optimis. Optimis punya harapan Bapak bisa memimpin sebaik-baiknya, seadil-adilnya, ya. Selain baik, adil juga
sesuai dengan aturan main. Ya, jangan aturan main itu dipermainkan, ya kan? Jadi seperti itu. Itu harapan. Begitu rakyat semuanya berharap beliau untuk bisa adil, baik, dan bisa punya keteguhan ya untuk melakukan tugasnya, insya Allah akan terbentuk. Energi itu ya, Jim, ya. Oke. Jadi di situ. Baik, Pak Jim, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Sami-sami. Matur suwun teman-teman semuanya. Iya, keren-keren. Narasumnya luar biasa. Ternyata hostnya juga. Oh, jangan ditanya kalau hostnya ya. Pak Jim, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti mau bikin acara bareng Pak Wayan. Mudah-mudahan kelakon Pak Jim ya. Kita ngumpul bersama, bedah tentang makrifat kasunyatan dan yang rahasia-rahasia yang tersembunyi, clue-clue itu kita bedah semuanya di sana gitu ya Pak Jim ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok kita di acara One Day Workshop di Bali bersama Pak Wayan Mustika ya. Matur suwun Pak Jim, rahayu.